Salam, salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga kita semua tetap sehat kuat. Dan hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian edisi 1 Mei tahun 2021. Saya akan bawakan satu nas dari kitab Amos pasal 9 ayat 7-15. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih atas segala kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat dimampukan oleh Tuhan untuk memahami firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 9 ayat 7-15. Saya angkat satu tema hari ini, yaitu Allah memulihkan kehidupan kita. Hari ini hari buruh, May Day, dirayakan oleh setiap pekerja, buruh, semua karyawan yang dalam rangka memperjuangkan segenap hak dari para pekerja, para buruh hari ini. Semoga dalam perayaan hari buruh ini semua tetap aman, damai, dan tentram. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah memulihkan kehidupan kita ada dalam dua hal dari nas kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Allah mengasihi kita dan Ia tidak membiarkan kita terbuang. Kalau kita melihat dalam nas kita pada kesempatan ini, bangsa Israel merupakan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Allah tidak rela untuk membuang mereka. Allah tidak rela untuk membinasakan mereka. Tapi Allah dengan segala kasih-Nya, Ia hendak menjadikan bangsa Israel umat pilihan-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dikatakan dalam nas kita dalam ayat 8 dikatakan, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Bahkan dalam janji mengenai keselamatan di situ, Ia mengatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang roboh. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kehidupan kita, dan karena itu Ia tidak membiarkan kita binasa. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita sebenarnya adalah sebuah wujud nyata Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu saudara-saudari sekalian, kita bersyukur, berterima kasih Allah sungguh mengasihi kita, dan karena itulah maka kita pun senantiasa mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini kepada kita setiap hari. Yang kedua adalah dari nas ini kita melihat bahwa Allah memulihkan kita dan memberikan kasih berkat-Nya. Pemulihan yang terjadi. Jika di dalam segala hidup kita mengalami satu hal yang jahat, yang tidak baik, Allah ingin kita dipulihkan, dikembalikan, dilayakkan untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Allah ingin senantiasa ada di dalam kasih karunia-Nya bagi kita. Allah ingin memberikan kasih berkat-Nya kepada kita. Sesungguhnya waktu itu akan datang, demikian firman Tuhan. Pemulihan yang berasal dari Tuhan. Ayat 14 mengatakan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Saudara-saudari sekalian, pemulihan yang terjadi di dalam hidup kita, kita sadari bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Pemulihan yang terjadi adalah di mana kita berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita hadir di suatu tempat, orang akan merasakan damai sejahtera. Ketika kita berucap dalam satu ucapan, membawa ucapan penuh dengan damai sejahtera. Perilaku tindakan kita adalah tindakan yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Disitulah kita telah dipulihkan. Dan disitulah kita merasakan kasih berkat Allah.
Jadi Allah memulihkan kita dan memberikan kasih berkat-Nya kepada kita. Disinilah tema yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah Allah memulihkan kehidupan kita ketika kita bisa membawa damai sejahtera, rasa damai, tentram, nyaman bagi seluruh orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pemulihan yang Engkau berikan bagi kami, dan kami boleh merasakan kasih berkat Tuhan dalam hidup kami. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawakan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kasih karunia Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Salam sehat, salam.